Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Hari ini mari kita bahas lagi latihan soal-soal P3K dan juga SKB Bidan di tahun 2024. Sebelumnya jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Lalu nyalakan juga loncengnya biar dapat notif video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Soal nomor 1, bidan sedang memberikan KIE tentang perlekatan menyusui yang benar kepada pasien. Oke. Kepada seorang ibu postpartum, penjelasan tidak benar adalah A. Dagu menempel pada payudara. Ini salah ya, karena ini tuh harusnya emang benar. Ini yang harus kita sampaikan gitu. Emang kalau misalkan lagi menyusui itu dagunya harus menempel ke payudara. B. Mulut bayi membuka lebar ya. Mulut bayi harus membuka lebar ya pada saat menyusui perlekatannya itu. C. Puting dan sebagian areola masuk ke mulut bayi. Ini juga benar. Ini perlekatan yang benar. D. Bibir bayi terlipat ke dalam. Nah, ini yang salah teman-teman. Harusnya bibir bayi itu terlipatnya keluar. Yang atas ke atas, terus yang bawah terlipat ke bawah. Jadi si bayinya itu nggak mencucu ya. Terus hanya terdengar suara menelan. Nah, ini perlekatan yang benar. Jadi perlekatan yang tidak benar itu adalah D ya. Gitu. Jadi yang harus kita sampaikan itu yang A, yang B, yang C, yang E. Dan yang tidak boleh disampaikan itu adalah yang D. Gitu. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Soal nomor 2, seorang perempuan umurnya 27 tahun, P20, nipasnya 2 hari pasca melahirkan secara SC atas indikasi menderita HIV. Ibu mengkonsumsi ARV dan menyatakan ingin memberikan nutrisi yang tepat nih untuk bayinya. Ingin memberikan nutrisi yang tepat untuk bayinya. Hasil pemeriksaan laboratorium bayi, serologinya negatif. Apakah asuhan yang paling tepat untuk kasus di atas? A. Konseling pemberian susu formula segera setelah terpenuhi syarat APAS. B. Konseling pemberian ASI sampai berumur 2 tahun. C. Konseling pemberian ASI dan supor secara bergantian. D. Konseling pemberian ASI dan MPASI secara dini. E. Konseling pemberian susu formula dilanjutkan pemberian ASI dengan teknik menyusui yang benar. Oke teman-teman, harus kita ketahui kalau misalkan pemberian susu formula itu dapat mencegah penularan HIV dari ibu ke bayi. Dan di sini si ibunya itu menyatakan ingin memberikan nutrisi yang tepat ya. Terus kalau pemberian ASI itu bisa memberi risiko gitu. Risikonya apa? Penularan 5-20% gitu. Nah, jadi apa pilihan yang tepatnya? Pilihannya tepatnya itu adalah konseling pemberian susu formula segera setelah terpenuhinya syarat APAS. Jawabannya A ya. Nah, dalam pemberian susu formula itu juga harus ada syaratnya. Harus terpenuhi syarat APAS ini. APAS ini apa? APAS ini tuh ada acceptable ya, mudah diterima. Mudah diterima acceptable. Terus F-nya itu feasible. Mudah dilakukan. A-nya apa? Affordable, terjangkau harganya. Terus apalagi S? S-nya itu sustainable. Berkelanjutan dan yang terakhir adalah safe. Safe itu adalah aman penggunaannya. Jadi kalau pada ibu HIV itu nutrisi yang bagus itu kalau misalkan si bayinya serologinya negatif itu adalah pemberian susu formula dengan terpenuhinya syarat APAS ya teman-teman. Coba kita lihat opsi jawaban B. Konseling pemberian ASI sampai berumur 2 tahun ini kurang tepat ya karena memberikan risiko 5-20% penularan HIV-nya gitu.
C. Konseling pemberian ASI dan support secara bergantian. Nah, ini apalagi ya ASI dicampur support ini kurang tepat ya. Mixed feeding itu nggak boleh pada bayi yang HIV. Pada ibu yang HIV gitu. Konseling pemberian ASI dan MPASI secara dini ini juga kurang tepat ya. MPASI secara dini gitu kurang tepat. Konseling pemberian susu formula dilanjutkan pemberian ASI dengan teknik menyusui yang benar ini juga mixed feeding ya. Kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah konseling pemberian susu formula segera setelah terpenuhinya syarat APAS. Karena di sini di soal data menyatakan bahwa si ibunya ingin memberikan nutrisi yang tepat untuk bayinya gitu. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Untuk teman-teman yang bertanya di kolom komentar mengenai TO, nih aku punya rekomendasi TO teman-teman. Kalau misalkan ikut SKB Bidan, bisa ikut TO SKB Bidan di Ayo CPNS. Teman-teman tinggal masukin kode voucher kalau teman-teman mau potongan harga. Atau teman-teman yang ikut tes P3K bisa ikut TO P3K di Kamala Eduka atau di Ayo P3K, teman-teman juga bisa masukin potongan voucher biar dapat potongan harga juga. Dan untuk teman-teman yang mau beli buku bisa langsung di keranjang YouTube atau bisa kunjungi link description box aku, di sana lengkap. Nanti aku sertakan juga link TO dan juga kode-kode potongan harga. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Soal nomor 3 ya, seorang wanita berusia 28 tahun, P2A0, nipasnya baru 2 jam di puskesmas. Ibu adalah penderita TBC aktif yang saat ini menjalani pengobatan. Ibu ingin menyusui bayinya, apakah KIE yang tepat untuk klien? A. Ibu tidak boleh menyusui karena TBC. B. ASI ibu mengandung kuman TBC sehingga tidak bisa menyusui. C. Ibu boleh menyusui asalkan berhenti minum obat TBC. D. Ibu boleh menyusui dengan menggunakan masker. Dan E. Ibu tidak bisa menyusui langsung, harus berikan ASI perah. Jawaban yang tepat, teman-teman, itu adalah D ya. Jadi si ibu itu boleh menyusui dengan menggunakan masker. Jadi menurut WHO dan pedoman terbaru itu, saat ini tuh lebih mendukung bahwa ibu yang menderita TBC itu menyusui secara langsung, teman-teman. Nah, untuk menghindari agar tidak terjadi penularan, itu si ibunya itu jadi pada saat menyusuinya itu harus menggunakan masker dan harus mencuci tangan sebelum dan sesudah menyusui. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Soal nomor 4, seorang perempuan 20 tahun P1A0 nipas 3 hari bersama suami datang ke PMB. Suami mengeluh istrinya sering menangis tanpa sebab. Hasil anamnesis, suami mengatakan dia mudah tersinggung, mudah marah, dan perempuan tersebut mengatakan ada ketakutan tidak mampu merawat bayi dan takut tidak menarik lagi bagi suaminya karena penambahan BB selama hamil. Hasil pemeriksaan KU-nya tampak cemas, tekanan darah 110/70, nadinya 85 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, dan ibu tampak gelisah. Diagnosis apakah yang paling mungkin dari kasus tersebut? Sesuai dengan data di sini si ibunya itu kan nipas 3 hari ya, berarti ini tuh terus ada masalah nih, masalah. Kalau misalkan eh, berkaitan dengan nifas, terus ada masalah tentang psikologis, berarti ini pertanyaannya mengacu kepada masalah psikologis di masa postpartum ya teman-teman. Nah, ini jawabannya itu A. Depresi, B. Gangguan jiwa, C. Postpartum blues, D. Depresi postpartum, E. Psikosa postpartum. Nah, masalah psikologis pada masa postpartum itu ada postpartum blues, ada depresi postpartum, ada psikosa postpartum. Berarti kita bisa eliminasi yang ini. Terus, kalau postpartum blues itu gejalanya itu muncul di minggu pertama ya. Nih, ini di minggu pertama. Terus selain itu, gejalanya yang lain itu mudah menangis, sensitif, merasa sedih, merasa tidak dicintai, merasa kelelahan. Terus kalau depresi postpartum itu biasanya terjadi lebih dari 2 minggu atau sama dengan 2 minggu ke atas gitu. Selain itu, gejalanya itu gangguan tidur, gangguan sosial, gangguan makan, kehilangan minat, terus ada rasa ingin menyakiti diri ataupun bayinya. Terus kalau misalkan psikosa postpartum itu biasanya lebih parah lagi. Jadi si pasiennya itu bertindak tidak irasional gitu. Bertindak tidak irasional.
Bertindak irasional, maaf teman-teman. Bertindak irasional, terus ada halusinasi, ada waham, terus mencoba untuk menyakiti diri ataupun bayinya gitu. Kalau psikosa postpartum itu lebih parah. Nah, namun di sini di soal kita lihat lagi. Jadi sini si gejalanya itu nih pas 3 hari, terus sering menangis tanpa sebab, mudah tersinggung, mudah marah, dan mengatakan takut tidak mampu merawat bayinya dan takut tidak menarik lagi bagi suami. Berarti ini masuk jawabannya ke postpartum blues ya teman-teman, karena terjadi di minggu awal dan gejala-gejalanya masuk ke postpartum blues. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Soal nomor 5, seorang ibu 36 tahun P20 baru saja kehilangan anaknya karena tidak dapat tertolong saat proses persalinan. Ibu berteriak-teriak dan tidak menerima anaknya meninggal. Ibu mencoba menggoyang-goyangkan tubuh bayinya dan membangunkannya. Ibu berada di fase duka A. Denial, B. Anger, C. Bargaining, D. Depresi, dan E. Penerimaan. Jawaban yang tepat adalah A ya, denial. Jadi denial itu adalah fase berduka di mana tahap penyangkalan. Jadi belum bisa menerima fakta bahwa si bayinya meninggal. Ini kan di data juga di soal dijelaskan ya si ibunya itu teriak-teriak gitu, tidak menerima anaknya meninggal, menggoyang-goyangkan tubuh bayinya dan membangunkannya. Jadi seolah-olah si bayinya belum meninggal. Jadi tahapan penyangkalan. Terus anger. Anger itu tahap marah. Misalkan si ibu menyalahkan siapa karena bayinya sudah meninggal. Terus ini bargaining. Bargaining itu tahap tawar-menawar. Nah, andai aku misalkan gak melakukan ini, anak aku pasti belum meninggal gitu. Berandai-andai, tawar-menawar. Kalau depresi itu di sini bukan berarti gangguan jiwa ya. Depresi itu merenungi kesedihan gitu. Nah, baru di tahap akhir, tahap berduka yang akhir itu adalah penerimaan. Jadi bisa menerima kejadian yang sudah terjadi gitu. Oke teman-teman, cukup sekian video pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video aku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan tes untuk P3K maupun SKB Bidan, semoga dilancarkan dan dimudahkan. Dan untuk teman-teman yang ingin belajar dari buku dan masih bingung cari buku untuk referensi buat belajar, aku akan saranin teman-teman untuk pelajarin buku yang aku sematkan di linknya di description box ataupun di keranjang YouTube ya. Itu bukunya bagus sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB teman-teman. Atau teman-teman ingin belajar dari TO untuk manajemen waktunya, teman-teman juga bisa lihat di description box. Di sana aku akan rekomendasikan TO baik untuk SKB Bidan maupun P3K. Tergantung teman-teman nanti mau tesnya apa. Dan kalau teman-teman pengen dapat potongan harga, teman-teman bisa masukkan kode potongan harganya. Oke teman-teman, kalau gitu sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.